Bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Rahmi dengan NPM 2502060064. Baik, di sini saya akan menyelesaikan ujian UTS saya yang berbasis video, yaitu tentang teori kekacauan karir yang diberikan oleh Bapak Yusril Chandra, MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan makna dari jurnal tersebut, yaitu karir adalah proses yang kacau dan kompleks dan tidak dapat diprediksi serta dipenuhi peluang. Untuk itu, konseling karir harus berubah dari pendekatan pada prediksi menjadi pendekatan pemahaman proses, narasi, dan fleksibilitas. Dengan teori ini, klien tidak dibatasi untuk hasil tes, juga konselor tidak memberikan prediksi yang kaku, serta membantu klien untuk menemukan pola hidup, serta menerima ketidakpastian dan memanfaatkan peluang. Yang kedua, saya akan menjelaskan pemahaman saya terhadap jurnal ini. Tujuannya adalah menjelaskan atau memaparkan elemen kunci teori chaos serta menjelaskan bagaimana konsep-konsep fundamental ini bisa relevan baik secara khusus dengan perkembangan karir yang kontemporer. Dalam proses ini, penulis menunjukkan bagaimana penulis menerapkan beberapa metode penalaran yang telah lama dikenal, tapi jarang diakui. Dalam upaya mengatasi absek-absek teori chaos ini menantang dapat dikomunikasikan dengan cara yang lebih mudah dan dipahami. Pendekatan tradisional terhadap perkembangan karir biasanya bertujuan untuk memahami atribut-atribut utama seseorang dan kemudian mencocokkan dengan lingkungan yang kompatibel dan konduit atau pekerjaan. Selain itu, mahasiswa magister psikologi organisasi telah membantu melakukan penelitian terkait kekacauan karir di Universitas New South Wales. Peneliti ini didukung oleh hibah program penelitian Fakultas Universitas New South Wales. Menyoroti masalah tersebut dengan mengamati konsep konferensi dalam teori J. L. Holland pada tahun 1997 hanya mencakup 1% hingga 4% variasi ukuran hasil. Ia mengajukan 4 permasalahan terkait teori tersebut, termasuk konsep situasi yang tidak memadai tentang orang-orang yang ada di lingkungan dan pengukuran dua lingkungan yang tidak memadai, serta faktor bahwa lingkungan kerja semakin menuntut variasi dan keberagaman pekerjaan yang terus berubah. Para ahli teori karir semakin tertarik pada pendekatan yang mengkarakterisasikan individu dan lingkungan dalam konteks yang lebih kompleks dan dinamis dibandingkan pendekatan tradisional antara individu dengan lingkungan. Baru-baru ini juga beberapa penulis telah mulai menyelidiki potensi teori chaos dan kompleksitas untuk menyelesaikan perilaku karir. Teori chaos menentang pendekatan tradisional terhadap penjelasan ilmiah dan menyentuh inti permasalahan terkait apa yang diketahui dan bagaimana yang dapat diketahui. Teori chaos dalam karir adalah teori yang berasal dari matematika dan fisika, namun diterapkan untuk memahami perilaku manusia yang kompleks dan sulit diprediksi. Konsep utamanya yaitu non-linear, perubahan kecil yang dapat menimbulkan dampak besar. Contohnya, dalam karir, perubahan singkat dalam seseorang bisa mengubah seluruh arah kerjanya. 2. Rekursif. Satu variabel yang mengaruhi variabel lain lalu kembali ke memengaruhi variabel pertama. Contohnya, keputusan kecil, pengalaman baru, perubahan minat, dan keputusan baru. Karir ini bergerak dalam pola yang berulang, tapi tidak linear. Analogi bola pingpong dan anak anjing, memahami ketidakpastian karir.
Scenario 1 yaitu sederhana, hanya Anda dan bola pingpong, hasilnya mudah diprediksi. Ini seperti teori karir tradisional. Yang kedua, scenario 2 yaitu lebih kompleks. Ada anak anjing tambah kipas angin, lebih banyak variabel, namun sedikit sulit diprediksi. Contohnya mirip teori Grothendieckson tentang kompromi dan batasan. Scenario 3 yaitu sangat kompleks. Ada banyak anak anjing, banyak kipas angin, trail mie acak, jendela terbuka, dan angin di luar. Ini melambangkan dunia kerja nyata yang banyak variabel, yang banyak kejadian tak terduga, perubahan drastis yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dalam sistem seperti ini, prediksi jangka panjang hampir mustahil, tapi pola besar masih dapat dilihat. Elemen-elemen teori chaos dalam karir. Artikel menjelaskan bahwa karir adalah sistem yang kompleks, yang memiliki kompleksitas, yang banyak faktor yang mengaruhi seperti keluarga, ekonomi, kesehatan politik, minat, budaya, bakat, biografis, dan lain-lain. Kemunculan atau emergence adalah pola perilaku yang muncul dari interaksi faktor-faktor kecil, bukan dari satu faktor saja. Contohnya, Anda tidak suka matematika tetapi suka membantu orang. Muncul minat baru menjadi konselor BK. Yang ketiga yaitu non-nilaitas adalah perubahan kecil yang bisa mengubah arah hidup. Contohnya, satu tawanan magang, pengalaman baru, karir yang bergeser. 4. Ketidakpastian. Tidak semua bisa direncanakan. 5. Yaitu akrotor, pola atau kecenderungan yang menarik seseorang ke arah tertentu. Kasih bagi konselor karir. Teori chaos menyatakan bahwa konseling tidak hanya fokus pada tes kepribadian tetapi pencocokan pekerjaan. Konselor harus melibatkan klien secara holistik, bukan hanya minat atau kepribadian saja, tetapi juga pengalaman, trauma, hobi, peluang tak terduga, serta peristiwa kebudayaan dan kondisi dan lain-lainnya. B yaitu menggunakan pendekatan naratif. Karir dilihat sebagai cerita hidup yang berkembang. C. Menggunakan penalaran abduktif, yaitu mencari pola, analogi, dan makna, bukan sekadar logika linear saja. Pendekatan ini banyak menggunakan metafora, kisah hidup, refleksi masa lalu, identifikasi pola-pola muncul, dan lain-lainnya. D. Membantu klien untuk membuka diri pada peluang. Karir bukan hanya direncanakan, tetapi juga perlu ditangkap sebagai peluang yang muncul. Prediksikan dalam teori chaos yaitu tidak berusaha memprediksikan detail jangka panjang, melainkan pola besar berpelaku karir, kecenderungan umum, proses perubahan, dan bagaimana klien bisa menjalaninya dengan adaptif. Konselor berfokus pada proses, bukan hasil. Sebaran keberuntungan dan peristiwa tak terduga. Peneliti menunjukkan 70% mahasiswa melapor bahwa karir mereka dipengaruhi oleh peristiwa kebetulan. Contohnya bertemu dengan orang tertentu, diajak pertemuan di acara tertentu, sakit, kemalangan, bencana, pesan religius, peluang yang tiba-tiba. Teori chaos ini menerima sebagai faktor utama, bukan tambahan kecil. Kesimpulannya, dalam teori kekacauan ini menjelaskan bahwa perkembangan karir sangatlah kompleks, banyak dipengaruhi oleh kebetulan, dan tidak bisa diprediksi secara rinci, tetapi tetap memiliki pola tertentu. Konseling juga harus membantu klien memahami pola hidupnya, bukan memaksa prediksi pekerjaan di masa depan.